pemekaran wilayah atau perluasan ranting atau pemekaran kembali itu pun juga menjadi salah satu upaya untuk membentengi generasi muda yang asalnya nggak ikut apa-apa, nggak ngerti NU apa IPNU, setelah dimasukkan itu kan jadi tahu. Itu juga menjadi salah satu upaya untuk membentengi generasi muda dari radikal. Kemudian dari ranah media atau sosmed ya, kita juga perlu menyodorkan atau mempublikasikan segala kegiatan ya, kegiatan konten ke-NU-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast NU yang diselenggarakan oleh Majelis Alumni IPNU Kecamatan Tukuturi yang saya banggakan. Alhamdulillah ketemu kembali kita pada edisi yang kesekian kali, ke-11 kalau nggak salah. Kita pada kesempatan kali ini sangat berbahagia sekali, mungkin untuk kali pertama ya. Kita dari dulu, mulai dari awal sampai yang terakhir kita membuat video itu selalu mewawancarai dari alumnus IPNU. Tapi pada kesempatan kali ini sangat spesial sekali, kami dari tim podcast mendatangi bukan alumnus tapi pimpinan anak cabang IPNU IPPNU yang sekarang masih dalam berproses atau masih menjabat. Langsung saja kita tanyakan, beliau adalah ketua IPNU dari PAC Tukuturi, Mas Alaika Nur Salam, Iya. Kemudian dari pimpinan anak cabang pelajar putri Nahdlatul Ulama, Mbak Ismi Maulidiah ya. Baik, pemirsa podcast NU Majelis Alumni IPNU yang saya hormati, langsung saja kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kita gali. Bagaimana sih keberadaan mereka, atau mungkin perjuangan mereka, atau mungkin bisa dikatakan awal-awal mereka berkiprah atau berjuang di IPNU maupun ITB. Assalamualaikum semua tamu-tamu saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya mau bertanya yang pertama. Saya juga masih setia Mas Jamal menemani saya untuk menjadi host ya. Walaupun nanti suatu saat beliau yang menjadi host utama, saya mundur teratur. Tapi enggak lah, nanti kita lihat prosesnya aja. Mbak Mas Alek, Mbak Ismi, yang pertama saya tanyakan itu enggak langsung di PAC. Kami akan bertanya terkait keikutsertaan jenengan pada saat pertama kali mengikuti IPNU maupun IPP di Ranting. Apakah waktu itu panjenengan semua langsung ikut di kegiatan rutinnya, atau melalui proses pengkaderan dulu, atau mungkin ada dorongan-dorongan yang lain? Artinya dikongkon wong tuane mana mangkat ilmu lah daripada ngomong bae. Ya, ngarane kita juga pengen tahu awal-awalnya, soalnya jenengan termasuk orang-orang pilihan yang sekarang menjabat menjadi ketua di pimpinan anak cabang. Silakan dari Mas Alek. Oh, dari saya dulu ya. Iya, lanang boleh biasanya. Ya, baik. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari Mas Beno dan Mas Jamal selaku alumni PAC IPNU Tukuturi. Nah, ini sebenarnya yang patut diwawancari beliau-beliau ini karena sudah berpengalaman. Tapi kan yang punya program kami. Jangan kedisitan. Iya. Yang pertama, mungkin perkenalan dulu ya. Monggo silakan. Nama saya Alaika Salam, seperti tadi yang sudah disampaikan. Ini saya aslinya dari Ranting Sukapranan. Untuk awal-awal saya ikut IPNU ya, yang jelas pertama di Sukapranan. Namun waktu itu saya ikut IPNU waktu masih di Madrasah Al-Falah. Jadi IPNU itu masih dalam program atau kegiatan internal di Madrasah Al-Falah, belum keluar waktu itu. Berarti ibarat sekretariat lah. Ya, masih di lingkungan madrasah lah. Madrasah. Waktu itu saya ikut sekitar waktu itu tahun 2013-an lah. Waktu saya masih SMK. Nah, itu saya
awalnya juga diajak sama teman madrasah. Iya. Kayaknya menarik lah. Apa sih kumpul-kumpul kayak pengen melu, yang tertarik, penasaran. Iya. Akhirnya ikut. Waktu itu kegiatannya mungkin masih macam-macam ya. Ada mungkin ceramah, pengisiannya ada. Waktu itu juga sempat ada pengisiannya membaca Al-Quran. Pernah juga. Jadi masih macam-macam. Tapi waktu itu ranting juga ada ya, maksudnya dengan kan ikutnya di internal sekolah, artinya magang. Tapi secara kedesaan di ranting ada juga waktu itu. Ada, itu ikutnya juga sudah masuk ranting Sutapranan ya. Iya. Di organisasi lah. Iya. Waktu itu. Kemudian lanjut ya. Iya, lanjut. Mohon maaf, Iya. cerita. Setelah itu mulai agak semakin tertarik lah. Iya. Waktu itu saat mulai agak menjelang mau lulus malah tambah tertarik, padahal mau lulus SMA tapi tambah tertarik karena di situ mulai agak pengikutnya lumayan banyak, lebih bukan hanya di lingkup madrasah tapi sudah keluar beberapa selang waktu itu sudah mulai banyak, akhirnya mulai tertarik. Dan juga saya pribadi ya, saya tergolong orang yang anak yang malu lah, gampang malu. Ngomong nang ngarepe wong siji kaya isine po. Berbeda pemain wong. Berarti pernah mengalami masa-masa itu. Apalagi pas saya masa SMP itu saya terlalu pendiam, sangat pendiam. Susah bersosialisasi lah. Nah, di situ lihat anak-anak Ibnu itu sepertinya bisa kayak bisa ngomong nang ngarepe wong akeh anak, pengen bisa kayak kowe. Akhirnya mulai tertarik. Dan juga ya ada faktor-faktor lain lah, mungkin tambah kansa lah sing pasti. Kancane akeh. Iya, faktor-faktor lain yang menjadi saya tertarik ikut Ibnu. Nah, kemudian semakin mengikuti juga, asalnya mungkin ya normal ya, ikut-ikutan lah, belum terlalu aktif kesana kemari, hanya ikut-ikutan lah. Cuma memang ada yang menjadi daya tarik seperti tadi, melihat anak-anak yang teman-teman yang sudah aktif bisa berbicara lancar di depan orang-orang, jadi kepengen. Akhirnya waktu itu selang beberapa tahun itu ada Makesta ya. Makesta waktu itu di Desa Pupuk. Itu sekitar tahun 2018 lah. Saya coba ikut, itu juga diajak sih, bukan dari saya sendiri, itu juga masih diajak. Artinya rawan mendekatkan dari ranting itu nyacak ikut-ikutan lah. Itu pun pas Makesta tidak terlalu mengikuti banget ya. Soal ikuti materi dengan seksama itu tidak. Awalnya nyacak sih ya, mengarahnya nyacak kan mesti nyacak. Itu mulai lihat juga peserta Makesta itu banyak waktu itu kan yang ngadain PAC ya, jadi itu dari ranting-ranting semua bisa ikut, jadinya itu peserta juga banyak sekali, yang membuat saya semakin tertarik. Dua kansa dari berbagai desa itu juga menarik, prestasi tersendiri lah. Akhirnya itu semakin tertarik lagi. Ya mungkin apa lagi ya? Prestasi tertinggi di ranting itu pernah menjabat apa saja? Kedua Pak sekretaris wakil atau? Iya, saya di ranting pertama itu setelah jadi anggota ya berarti. Pernah setelah jadi anggota pernah diangkat menjadi sekretaris waktu itu. Di proses awal kegiatan masuk pada struktural di sekretaris. Waktu itu di sekretaris. Waktu itu ketuanya rekan Muhammad Subhi. Saya sekretarisnya beliau yang sudah demisioner. Kemudian setelah itu mungkin langsung ke periode selanjutnya ya. Waktu itu akhirnya ternyata dijadikan ketua, dipilih ketua ranting setelah demisionernya Mas Bahe. Setelah sekretaris naik jadi ketua. Itu sebenarnya juga bukan karena prestasi saya ya, itu karena waktu itu bahasanya apa ya, lakamaning untuk mengisi kekosongan. Untuk mengisi kosongan, akhirnya saya jadi ketua. Jadi itu menurut saya bukan prestasi dari saya, itu karena memang belum ada kader-kader lain yang mungkin bisa mengisi posisi itu. Akhirnya
terpilihlah saya. Tapi apapun itu Mas, yang jelas memang berbagai macam cara untuk bisa jadi seorang pemimpin. Memang kadang harus mulai proses-proses yang semacam itu ya. Kita mungkin tidak berprestasi dalam apa, ternyata memang keadaan harus memaksa kita harus mengisi kosongan. Ya itulah memang jalan dari yang sudah ditentukan. Kita nikmati saja. Memang ada hal yang kadang di luar nalar kita ya. Mungkin memang harus jalan seperti itu. Tapi memang sangat menarik. Monggo Mbak Ismi. Ya mungkin dari Mbak Ismi Ismi dengan pertanyaan yang sama ya, tapi sudah cerita banyak dari Ismi, masa yang jelas dari belum sudah cerita banyak. Mungkin dari Monggo silakan Mbak Ismi, awal dari perjalanan karir panjenengan dari mengikuti karir. Ya, ini juga itu juga karir ya, masuk karir itu juga bisa jadi batu loncatan untuk jenjang yang selanjutnya. Jadi mungkin bisa diceritakan kepada kami ini, khususnya saya yakin pemirsa-pemirsa yang di rumah juga ingin tahu. Penasaran lah. Penasaran. Awal dari Mbak siapa sih seorang Ismi? Seorang Ismi dari mungkin dari kecil lah Pak. Mengikuti kegiatan itu sampai dengan jadi pengurus anak cabang ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Maulidia dari Ranting Sutapranan yang sekarang diamanahi oleh pimpinan anak cabang menjadi ketua anak cabang. Sebelumnya proses saya di IPPNU itu berawal dari ajakan teman kakak. Nah itu kan saya kan main sama kakak, terus diajakin, yuk ikutan IPPNU. IPP siapa? Coba lo sing ana jejene. Ya kakaknya juga ikut. Ibu juga ya, IPP juga? Enggak, tapi enggak ikut. Tansan. Teman dari kakak. Iya. Karena ya diiming-iming jajan ya, maksudnya kan masih kecil ya, jadinya tergiur. Akhirnya ya saya ikut bersama teman-teman saya 4 orang waktu itu. Umur berapa itu Mbak masuk ke masih SD apa? Masih SMP. Oh masih SMP ya? Masih unyu-unyu ya? Mungkin sekitar 2014-an itu. 2014 ya? Iya, 2014 ikuti PPNU, kebetulan rutinannya itu di anaknya Kiai Salim. Oh, Ustaz Soleh. Iya, Ustaz Soleh. Nah itu kan ada banyak jajan, ada kupat ya. Oh iya. Lambat tertarik di situ. Nah ternyata setelah lama kelamaan, oh ternyata itu IPPN itu enggak cuma jamiahan, terus dibainan perjanjian sholawatan enggak, tapi di situ diajarkan bagaimana berorganisasi yang baik, terus bagaimana bersosialisasi kepada teman sebaya dan masyarakat. Nah setelah itu beberapa tahun kemudian sekitar 2017 itu ada pengenalan tentang CBP dan KPP. Oh iya. Nah, berarti pansernya itu lah ya. Iya. Akhirnya saya tertarik, apa sih itu CBP KPP? Akhirnya saya ikut di Kelatama yang saat itu diadakan di SMPN Duku Turi, Wali Songo. Oh iya. Nah itu selama 2 hari 1 malam saya mengikuti di Kelatama. Setelah itu ada yang namanya pengukuhan. Nah setelah ada di Kelatama itu ada proses pengukuhan. Pengukuhannya itu di Guci. Nah, di situ saya mulai tertantang untuk mengikuti IPP. Mau nen jajan maring Guci. Iya. Teknikan apa? Karo boyonan ya aja tukang tegang. Sudah mulai proses tahap 4 sempurna, 4 sehat 5 sempurna, 6 warid. Monggo dilajengaken. Nah, setelah itu tahun 2018 itu ada pemilihan ketua. Waktu itu ketuanya Mbak Neni Rahwatul. Ketua di Ranting. Di Ranting, ya, itu masih di Ranting. Nah, saya sengaja pengen nggak berangkat, saya udah tahu karena saya mau dicalonkan. Nah, akhirnya apa? Di telepon di ini itulah di SMS pirang-pirang. Akhirnya ya wis maling peka. Nah, ternyata saya terpilih jadi ketua waktu itu. Tahun 2018 sampai 2020. Nah setelah itu saya mengikuti kegiatan PAC, ternyata di PAC itu ada yang namanya reshuffle pengurus di tahun 2021, sehingga ketua waktu itu Mbak Siska. Iya, ketua PAC-nya. Wakilnya itu dari Pekauman
dan ada reshuffle pengurus, Iya. saya masuk jadi wakil ketua PAC. PAC tahun 2021. Nah, hingga saat ini di tahun 2022 saya diamanahi menjadi ketua IPPNU di Bogori. Oh, begitu. Uh-uh. Monggo Mas Jamal. Ya, sangat menarik sekali rekan di manapun Anda berada, bahwasanya kita mengenal dua sosok kader budaya NU dari ranting Sutaprana hingga jenjang menapaki karir ya Mas. Boleh karir lah. Karir sampai dengan pengurus anak cabang ini tentunya sangat luar biasa walaupun berbagai macam cara dilaluinya, tapi itu adalah sebuah proses yang memang harus dilalui. Dan saya juga berbahagia sekali bahwasanya kita hari ini bisa berkunjung di markas besar NU Sutaprana. Sutaprana, Ya, saya oke. mengingatkan masa lalu saya juga sekitar seperempat abad yang lalu. Ya, 25 tahun yang lalu saya juga mengenal dari IPNU dan IPPNU, berawal juga dari sini. Saya mengikuti bersekolah di madrasah dan juga hampir sama dengan Mas Alek dengan Mbak Ismi. Saya diajak awal mula saya mengenal IPNU juga dari ranting Sutaprana, sehingga saya senang sekali pada malam hari ini sekitar ya mengenang masa lalu kita juga bertemu dengan dua sosok yang sangat hebat sekali, Mas Alek dan Mbak Ismi. Mudah-mudahan ini juga untuk sebagai support atau dorongan untuk para generasi kita bahwa kita calon kader IPNU dan IPPNU. Mungkin juga bisa saya lanjutkan ya, dorongan peran dari keluarga ya, khususnya untuk Mbak Ismi dan ini Mas Alek. Tentunya ada peran keluarga dalam mendorong panjenengan mengikuti kegiatan IPNU dan IPPNU. Mungkin ada ya semacam support atau yang lain-lain. Dari saya dulu apa? Monggo ya. Kalau tadi dari Mas Alek sekarang enggak giliran Mbak Ismi. Ya, berarti untuk dorongan dari keluarga itu, keluarga saya bukan seorang keluarga yang organisatoris. Orang tua saya nggak mengikuti organisasi, ya dimanapun, karena ibu saya ya ibu rumah tangga biasa. Dan bapak juga biasa nggak ikut apa-apa. Namun saya melihat dari sosok Nyai Puah. Nyai Puah itu berarti adiknya Mbak. Nah, itu yang mengikuti muslimat di Sutaprana. Dia yang selalu menyemangati saya, apapun kegiatannya selalu dia support ke saya. Tapi walaupun orang tua saya bukan sosok yang mengikuti organisasi, tapi beliau itu selalu mendukung apapun kegiatan yang saya ikuti. Jadi tidak ada kendala, biasanya ada sedikit larangan tentunya. Ya, yang namanya organisasi kan paling banyak waktu yang keluar. Banyak Artinya yang- bukan iya, pegawaian membuat piring turun kalau semangat rapat bukan kayak gue. Tentunya, Bukan, artinya nggak ada kendala yang Ya. terlalu signifikan lah berarti ya. Enggak ada, iya. Kemudian sekarang lanjut Mas Alek. Iya. Kalau dari saya untuk faktor dari orang tua memang dari orang tua saya sendiri, dari ibu ya, yang namanya Ibu Nur Lela. Beliau juga dulunya aktivis IPP. Berarti memang sudah ada Sampai sekarang pun masih aktif di Fataya. Dan dari mbah saya pun juga aktivis juga. Berarti memang sudah ada jalur aturan dari Alhamdulillah. Tapi memang tidak ada dorongan secara langsung, tapi secara mungkin tindakan ya. Ini cerita ya. Dulu dari saya kecil ya, itu pun sudah diajak ke Fatayat ya. Jadi memang tanpa dorong, tapi secara tidak langsung. Tidak langsung dari kecil. Itu jejak jamiah. Jamian Fatayat. Jajan lah ya. Seperti jajan. Nah, itu akhirnya mungkin ya secara dari ya mungkin tak langsung ya membekas lah. Ya, teringat lah ya, paling teringat. Iya, dari kejadian seperti itulah jadi membekas lah. Oh, ini Fatayat NU lah secara akhirnya semakin tumbuh. Oh, tahu ini. kecintaan ya. Jadi sudah ada bekas lah, bekas tersendiri. Dari mbak saya juga, beliau juga aktivis sampai PAC juga, namanya Mbak Sofi, itu di Kademangaran. Itu beliau juga aktivis sampai di PAC Muslimah beliau. Jadi mungkin ada faktor turunan juga mungkin bisa ya. Tapi mungkin secara dorongan pun tidak secara langsung. Iya. Iya, jadi mungkin ya
mungkin takdir ya. Kita berbicara takdir, Iya, mungkin takdir, ya. memang sudah Bisa menjadi garis takdir keturunan tangan, ya. ya. Kan. Walaupun kita didorong mana himpunan, tapi walaupun Iya. tak seperti itu, tapi mungkin sudah garisnya Iya. seperti itu. Alhamdulillah saya sangat bersyukur mungkin bisa di keluarga NU lah, alhamdulillah. Sangat menarik sekali. Gini Mas Alek, Mbak Ismi, pertanyaan selanjutnya, jenengan kan berarti terkait dengan posisi jenengan berdua di Sebagai PHC ya, ketua di PHC. PHC. Ya artinya ini kan mungkin untuk tahun-tahun sebelumnya zamannya saya ya, biasanya kan antara ketua PHC IPNU maupun IPNU biasanya beda ranting. Walaupun ini kan satu ranting. Dari ketua IPNU-nya dari staf Pranan, dari IPP-nya staf Pranan, walaupun sudah pernah didahului oleh pengabdian. Iya. Kemarin juga kalau nggak salah dari pengabdian Kak semua ya. Melihat fenomena atau kejadian itu bagi jenengan pribadi lah artinya, yang murni anak atau mungkin putra dari staf Pranan, dua sosok IPNU dan IPP dalam satu jabatan di PHC, bagi jenengan berdua itu merupakan suatu kebanggaan apa tantangan? Ya. Untuk itu ya, ketua dari satu ranting ya, Iya. contoh kita ya dari Iya. sama-sama ring staf Pranan, itu bisa dikatakan juga tantangan dan kebanggaan. Iya. Bisa dikatakan kebanggaan karena memang terbukti mungkin dari ranting staf Pranan kader-kadernya bisa Iya. menjadi Ada kader ya, unggul ya. bisa berkhidmat lah, bisa dipilih, diamanai di pimpinan cabang. Nah, Tapi tantangan waktu itu iya. jenengan di PHC sama di Ranting nggak, ayo ngelaka wong maning mulai akhirnya jenengan apa ada pemilihan secara serius waktu itu? Waktu itu memang ada pemilihan, waktu itu juga Berarti ada kandidat, ada lawan lah ya. ada lawannya Iya, waktu iya. itu. Hmm. Nah itu ya terkait tadi satu ranting ya, itu Iya. tadi Kebanggaannya. kebanggaan. Sekarang Iya. tantangannya, untuk tantangan mungkin kalau nanti PHC jangan sampai, ini kan bahasa terburuknya, kalau PHC tidak baik maka akhirnya terburuknya pun yang kena ranting. Iya, Iya, iya. itu tantangannya. Maka nggak bisa memang harus kita malah lebih besar tekanannya biar jangan sampai ranting sopran kena nilai jeleknya lah Ada gara-gara dua mata kita. sisi, Iya, berarti ya, iya. dua mata sisi. Malah ini suatu tantangan yang berat bagi Berat. kami karena sudah satu ranting malah nggak baik kan, malah nanti yang kena rantingnya itu suatu Iya, iya. tekanan atau tantangan. Tapi kita alhamdulillah kita nikmati ya, rekan saja, kita enjoy saja, kita jalani, kita niat khidmat ya, mungkin seperti itu. Tapi mungkin yang jelas ataupun satu ranting dalam dua pimpinan dan satu itu mungkin agak mempermudah koordinasi Iya. ya. Di antaranya keuntungan seperti itu ya. Semuanya ya seperti itu. Baik nih, barangkali mau menambahi dengan pertanyaan tadi. Sama seperti rekan Alek, ini merupakan suatu tantangan dan juga kebanggaan. Menurut saya tantangan terbesarnya itu yaitu kita harus bagaimana menjadi sikap pemimpin yang baik. Jadi role model ya, Iya. jadi ranting-ranting yang lain ya. Itu menjadikan ya bagaimana ranting-ranting melihat ranting staf Pranan Iya. itu ternyata tidak kalah saing gitu dengan yang lain. Iya. Iya. Berarti itu masing-masing ada jawabannya semua. Tantangannya ada, kemudian kebanggaannya ya jelas bangga lah dari satu ranting menjadi ketua PHC semua dari IPNU maupun IPP. Bagaimana nggak bangga? Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya masing-masing yang kurang. Ya, tentunya sebagai seorang pemimpin ya, apalagi sudah diamanati menjabat sebagai pimpinan anak cabang IPNU dan IPPNU, anak cabang Bukit Duri. Tentunya dari benak kalian itu, dari pikiran kalian itu sudah mempunyai rencana-rencana untuk kedepannya, khususnya untuk regenerasi dan untuk pengembangan IPNU dari PPNU, khususnya untuk wilayah yang jenjangnya lebih tinggi, yaitu di paling tidak di bawah naungan panjenengan di pengurus anak cabang Bukit Duri. Rencana-rencana program-program apa saja mungkin Anda sudah persiapan untuk jangka selama menjabat periode tahun ini? Mungkin yang pertama ya, ini yang paling prinsip ya, kita mencoba yang pertama pemerataan
wilayah, mungkin dari ranting-ranting yang belum ada atau yang vakum kita coba ikhtiarkan Pembentukan kembali. ya, pembentukan kembali itu yang paling prinsip. Kemudian yang paling prinsip yang kedua itu membangun sinergi antar ranting-ranting ya dengan PAC, karena kita saling membutuhkan. Ranting butuh PAC juga butuh Iya, ranting. ranting. Makanya ini perlu dibangun sinergi. Waktu itu bulan Ramadan alhamdulillah bisa mengadakan yang namanya program tilik ranting. Sudah ke beberapa ranting, cuman memang belum selesai semua karena memang keterbatasan waktu ya, karena ya mungkin banyak kegiatan yang lain juga, tapi alhamdulillah sudah lumayan banyak yang kita kunjungi atau kita tilik. Untuk saat ini berapa ranting yang ada di PAC yang aktif, Mas? Yang aktif itu dari Ibnu ya, Ibnu itu 12, kalau IPP 13 ya. 13. Berarti ya. ada Ibnu yang vakum. Ada, itu Ada IPP-nya, cuman ada Ibnu yang vakum di ada, ranting. ada itu. Ya mungkin selanjutnya program yang Untuk program itu ya tadi yang paling prinsip ya, membangun sinergi. Kemudian untuk pengembangan dan kaderisasi ya, kita mungkin mewacanakan adanya pengkaderan ya, mungkin dari pelatihan-pelatihan. ya, dari untuk kaderisasi mungkin pengkaderan yang seperti biasa yang dilakukan seperti Diklatama, Maksa mungkin, kemudian Lakmut itu mungkin sudah menjadi wajib ya, tindak khusus agenda yang harus dilakukan, karena itu juga untuk menjaring kader-kader yang baru. Kemudian untuk pengembangan, insya Allah nanti kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan, mungkin dari pelatihan atau diklat ya, Contohnya macam itu pelatihan. diklat jurnalistik, Jurnalistik, ya, itu supaya kita ya, yang anak muda khususnya ya bisa mengerti Melek apa teknologi. itu, iya, melek teknologi. Ya, Juga bisa menulis berita, jurnalistik kan mungkin kaitannya korespondensi, berita ya. jurnalistik. Iya. Kemudian ada diklat administrasi, insya Allah juga kita akan adakan. Itu juga yang namanya administrasi kan itu penting sekali ya di organisasi. Tanpa administrasi mungkin ya bukan mungkin kurang pas lah kalau dikatakan organisasi. Nggak ada administrasi itu ya kurang lah. Itu juga kita akan adakan. Kemudian rencana lain juga untuk program kita mau adakan perseni, itu juga untuk membangun atau menggali potensi ya, potensi dari rekan dan rekan kita di ranting Kecamatan Dukuturi. Mungkin untuk program-program pengembangan tingkat desa mungkin itu seperti itu. Ini kan berarti program yang secara umum dilaksanakan oleh Ibnu dan IPPNU ya. Ya. Kalau zaman saya dulu itu khususnya mungkin untuk IPPNU ya, mungkin ada program-program yang spesifik ya. Khususnya karena memasak apa boga. Kalau biasa mau dimakan kementerian ya. Apa program-program semacam itu juga ada dalam ya mungkin rencana-rencana yang panjenengan akan dilaksanakan dalam kepengurusan ini, Mbak? Berarti di IPPN itu ada Departemen Keputrian. Nah, di situ sudah dibahas tentang adanya beauty kelas kecantikan. Tapi perlu mungkin yang beauty class, beautiful class, berarti kelas kecantikan. Di situ saya melihat dulu waktu saya masih di ranting itu mengadakan beauty class, itu peminatnya sangat banyak sekali, bahkan sampai di kota pun ikut. Akhirnya itu menjadi suatu pandangan saya, apabila diadakan di PAC, mungkin itu akan lebih jauh menarik program unggulan unggulan dari IPPNU. Nah, tadi kan rekan Alek menjelaskan tentang pengembangan di ranting. Nah, kemudian kami juga ingin berusaha masuk ke komisariat. Nah, di situ kami sudah bekerja sama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pak Wasari sudah menawarkan silakan masuk di SMP Negeri 1 Dukuturi dan SMP 2 Negeri Dukuturi. Kami akan memfasilitasi. Nah, dengan adanya dorongan dari Pak Wasari, kami pun ikut semangat karena beliau memfasilitasi dan dari kami ikut berusaha bagaimana caranya Ibu IPPN itu masuk di sekolah. Nah, bukan cuma itu saja, tapi kami ingin mengibarkan Islam Ahli Sunnah di seluruh
wilayah Dukuh Turi. wilayah Dukuh Turi. Itu walaupun satu pertemuan gitu. Iya. Iya, semoga bisa kami laksanakan dengan baik. Ya, baik, menarik sekali tadi dari Ibnu maupun IPP sudah menjawab dengan sangat baik lah. Artinya dari sekian kali saya pertanyaan, baru selengkap ini saya bangga sekali dengan ya ketua Ibnu maupun ketua IPP. Kemudian jenengan kan saya mau menanyakan terkait panjenengan selaku ketua PAC Ibnu dan IPP. Intinya memegang otoritas seluruh wilayah Dukuh Turi, ya. Yang artinya peran pemuda lah dari sisi NU tampuk panjenengan terkait dengan paham-paham yang ya bisa dikatakan sekarang kan banyak paham-paham yang nasional ya. Ya, artinya maksudnya di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian ada yang ya rada radikal atau keras. Mungkin dari kami pun dari masyarakat mungkin berharap banyak, maksudnya mungkin tindakan atau mungkin apa saja yang akan dilakukan dari PAC terkait dengan paham-paham yang sudah mulai merasuki wilayah Dukuh Turi, kemudian apalagi yang terkait yang terbaru itu mohon maaf kita angkat juga isu yang sekarang lagi hangat beredar lah, misalnya dari kedutaan besar Inggris yang mengibarkan bendera pelangi, berarti kan itu LGBT, mendukung LGBT. Mungkin tanggapan panjenengan terkait dengan paham yang radikal, kemudian dari sisi-sisi yang lain terkait dengan itu isu yang terkait untuk wilayah Dukuh Turi saja, nggak usah lebar-lebar. Mungkin barangkali ada pemikiran bagaimana atau mungkin sudah disiapkan caranya bagaimana untuk wilayah Dukuh Turi terkait dengan menjaga wilayah Dukuh Turi biar nggak wilayah Dukuh Turi dari paham-paham yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Waduh, ini lumayan berat ya, pertanyaannya lumayan berat. Kita tambah berat. Tentunya ini kelas urusan agama yang harus dari saya dulu ya. Iya. Untuk membentengi ataupun menjaga khususnya rekan-rekan ya kader atau generasi muda dari paham radikalisme, mungkin kita punya dua cara ya, bisa di dunia nyata dan dunia maya. medsos. Iya, di medsos atau di area digital lah atau medan digital. Mungkin di dunia nyata kita perlu yang pertama tadi untuk pemekaran wilayah atau perluasan ranting atau pemekaran kembali itu pun juga menjadi salah satu upaya untuk membentengi generasi muda yang asalnya nggak ikut apa-apa, nggak ngerti NU apa Ibnu, setelah dimasukkan itu kan jadi tahu. Itu juga menjadi salah satu upaya untuk membentengi generasi muda dari radikal. Kemudian dari ranah media atau sosmed ya, kita juga perlu menyodorkan atau mempublikasikan segala kegiatan ya, kegiatan konten-konten ke-NU-an seperti ini yang luar biasa dari MA Ibnu Dukuh Turi ini sudah luar biasa, sudah melek teknologi, melek media sosial, sudah mengadakan podcast NU, itu juga luar biasa. Ini di ranah media sosial kita perlu mencekok nih bahasanya ya, atau memberikan warna ya. Iya, kita zaman sekarang kan sudah zamannya simbol ya. Perang teknologi, perang medsos. Simbol yang artinya simbol-simbol KNU kita tampakkan di media sosial kita, terus dialirkan di timeline media sosial itu, nanti semakin sering melihat kan, nanti yang awalnya memang dari keluarga NU pasti tambah semakin tahu ini NU, ini badan otonom NU apa aja. Kita tampilkan terus di media sosial, mungkin dari kegiatan. Jadi mereka lebih tertarik lah. Jangan sampai mereka lebih tertarik ke konten-konten yang di luar kita. Ya, kita juga, sekarang lagi mengikhtiarkan membuat konten yang menarik lah, mungkin dari kegiatan-kegiatan bisa di-share agar mereka juga mengikuti kita, jangan mengikuti yang lain itu. Itu juga menjadi upaya ya untuk membentengi generasi muda lewat sosial media. Artinya sudah ada tim tersendiri dari pengurus anak cabang yang membuat konten-konten khususnya untuk di medsos. Sudah ada tim sendiri. Alhamdulillah di pimpinan cabang sudah ada yang namanya Departemen Jarkominfo ya, dan juga jurnalistik, walaupun belum pelatihan tapi sudah ada departemennya. Iya. Alhamdulillah itu tugasnya juga mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita PAC di medsos, sosial media. Alhamdulillah sudah ada. Mbak Ismi barangkali mau menambahi apa?
Tadi sudah lengkap sekali. Eh, Jadi mungkin ini harus dilengkapi, ini tambah hanya lengkap. menambahkan. Iya. Berarti tadi kan kami akan menanamkan 3 paham, yaitu tentang kewaspadaan, kebangsaan, dan tentang ibu IPPN UAN di anak usia dini. Berarti anak usia dini itu minimal itu SMP atau SD kelas 6. Iya. Nah, itu yang akan kami tanamkan kepada anak di ranting maupun di komisariat. Begitu. Mungkin bisa saya lanjutkan, mungkin ini masuk ke menit-menit akhir akhir, ya. menjadi Walaupun tadi katanya semakin kesini semakin berat pertanyaan, nyatanya bisa jawab semua berarti kan. Luar biasa sekali, maksudnya punya smart thinking yang luar biasa. Terakhir mungkin berikutnya harapan maksudnya Mas, atau mungkin Iya, kesan sebagai atau mungkin penutup. apapun yang akan disampaikan ke pemirsa maupun ke semua seluruh kader barangkali ranting-ranting pun yang Iya, mau seluruh pada kader mau mendengar, NU. barangkali ada pesan maupun ada saran lah, artinya mau Mengenai ada yang mau podcast ini. disampaikan Nah. sebelum nanti kita tutup ya. Gantian dari rekanita. Ya, Monggo. buat ranting-ranting atau buat yang lain lah, silakan apa tambah semangat apa gimana monggo. Dari saya itu nikmatilah sebuah proses, walaupun proses itu sangatlah pahit dan sangat Getir, panjang. panjang, ya. Yang penting kita itu nikmati, pasti akan mencapai hasil yang manis. Langsung Alex. aja ya. Dari saya untuk rekan dan rekanita khususnya di Tukuturi ya, ranting-ranting Tukuturi, ya tetap semangat berhikmah. Bahwasanya kita sudah mengetahui ya bahwa dari pendiri NU sendiri sudah dahulu ya, sudah ngendika bahwasanya siapa saja yang menghidup-hidupkan NU itu kan banyak, dari ada Fatihah Muslimat, Ansor, termasuk Ibnu PNU, itu insya Allah nanti bakal diakui sebagai santrinya. Itu yang mungkin menjadi pedoman awal kita ya, untuk lebih semangat, lebih yakin bahwa kita berhikmah di Ibnu PNU itu mengandung sebuah barokah dan kita harus meyakini itu. Kemudian dari faktor lain kita juga pasti mengetahui bahwa mengikuti Ibnu PPNU manfaatnya luar biasa, banyak sekali, bahkan mungkin tidak bisa dihitung ya karena saking banyaknya. Seperti tadi yang sudah kami bicarakan, obrolkan, itu seharusnya bisa menjadi sebuah motivasi untuk kita. Dan pesan selanjutnya yang terakhir ya, apa ya pesannya ya untuk rekan dan rekanita, Ya, teruslah bahwa bersemangat lah ya. semangat terus, karena walaupun mungkin yang kita anggap pahit sekarang akan manis kita ceritakan di masa yang akan datang. Itu pasti ya, walaupun memang sekarang agak rada pahit ya, kalau bisa kita tetap nikmati karena hidup kan ada seperti kopi ya, ada rasa pahit dan manisnya. Kita tetap bisa menikmati kopi tersebut seperti kita menikmati di kehidupan di organisasi, khususnya di Ibnu. Jadi tetap semangat, kita pasti kalau tulus insya Allah nanti akan dapat barokahnya. Yang terakhir sekali Mungkin terakhir, harapan kepada para alumnus Kritik apa? dan saran Barangkali mungkin itu ya, kan. Iya, ini kan yang diselenggarakan oleh ibnunya alumnus. Mungkin ada yang mau disampaikan harapan Ada kepada harapan, kritik yang ataupun saran pengen mungkin dipatiri untuk terus selama- harapan kepriben yang barangkali ada ya. Saran podcast ya. Kalau kritik nggak mungkin ya, ini soal ada bersama alumni kritik. Ya ada, apapun itu. Iya, kita Yang terima dengan tentunya lapang ya, dada. walaupun kita sudah senior, tentunya harapannya tetap ada dari junior-junior kita. Kita mungkin senior dalam hal umur, tapi jangan lupa yang senior itu pasti banyak dosanya. Jadi mungkin kita juga mengharapkan barokah dari yang muda, yang tentunya masih sedikit dosanya. Iya, sedikit ibadahnya juga. Ya tentunya semakin banyak umur, semakin banyak dosa. Iya, Jadi harapan kita kepada mempunyai alumnus, harapan kepada alumnus yang masih berhikmah, bagaimana? Harapannya untuk beliau-beliau alumnus PAC Ibnu PPNU Tukuturi, ya jangan bosan-bosan untuk memberi masukan untuk kita, untuk menemani kita. Barangkali kita mungkin salah arah, jangan sungkan-sungkan menegur kepada kami ya, mungkin Bisa melalui iya, WA ya. bisa WA ataupun bisa ya lewat yang lain lah. Mungkin harapannya seperti itu, dan semoga beliau-beliau alumni diberikan kesehatan, Amin. Amin, ya diberikan Allah. rezeki yang barokah. Iya. Amin. Ya,
Dari Mbak Ismi mungkin kritik dan saran terhadap acara podcast kita ya. Iya. Untuk alumni Kaitannya dengan acara ini seperti Iya. apa? Apa ada yang kurang iki kayak mikir murahan apa keprikan iya. Ada honornya atau bagaimana? Monggo silakan. apa aja lah di Iya, ngomongnya gitu. biar tahu. Artinya Harapannya kami ketika kita mempunyai program dari MAI itu bisa mendukung dan juga ikut berpartisipasi dalam Mensupport kegiatan PAC. Iya, mensupport kegiatan PAC dan juga harapannya itu pengen ketika kami ada keluh kesah itu bisa terbuka gitu. iya. Kalau kritiknya gimana Mbak acara podcast malam ini Mbak? Apa jam tayangnya kebengian apa maksudnya Iya. kopi nek ora kan Kalau kritik sih nggak ada. Ini merupakan acara yang sangat luar biasa sekali. Monggo nanti teman-teman khususnya ranting untuk rekan-rekan kita dan juga siapapun ya, Bapak Ibu ataupun alumni ataupun siapapun warga Nahdien, Iya. monggo di like and subscribe sebagai dukungan ya. sebagai dukungan kita untuk juga mewadahi atau membadangi kita dari yang lain. Mohon di like and subscribe ya rekan-rekan kita. Ya. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali pertemuan pada kesempatan kali ini di mana pertanyaan maupun jawabannya begitu mencair. Artinya kita juga bangga selaku alumni mempunyai generasi-generasi yang sangat luar biasa, mempunyai wawasan yang cukup Yang luas. lah. Artinya nyatanya ditakoni belang pada jawab orang mikir kesuwen Orang mikir ya. kesuwen. Artinya itu bisa menjadikan sebuah contoh. Dan tadi sudah dikatakan bahwa kita merasakan pahit dulu nggak apa-apa, walaupun kita ibaratnya bahasanya bukan merasakannya, menikmati kepahitan itu nanti kemanisan akan datang di kemudian hari. Artinya dari sekian banyak video yang sebelum-sebelumnya juga banyak sekali alumni yang mengatakan bahwa dulu memang gini-gini nggak enak lah, tapi setelah menjadi alumnus kemudian langsung terjun di masyarakat, Merasakan. mereka banyak yang merasakan Iya. manfaatnya, Hasil dari, bisa ngomong di depan umum, artinya dari segi karir pun banyak mendukung artinya ya. Jadi nggak susah, sungkan-sungkan, teruslah berkhidmat, teruslah berjuang di IPNU IPPNU. Terima kasih, mungkin itu dulu pertemuan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf pada kamu barangkali ada kekurangan. Terima kasih. Dan kami akhiri. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.